Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga tetap menjaga kesehatan dan selalu memakai masker dan juga jangan lupa cuci tangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang relasi dan fungsi. Kemarin kan kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyajikan relasi dan juga pengertian dari fungsi atau pemetaan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk penyajian fungsi dan juga korespondensi satu-satu. Nah, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang bentuk penyajian dari fungsi. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan pengertian dari fungsi itu apa. Nah, pengertian dari fungsi adalah suatu relasi yang bersifat khusus yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyajikan fungsi itu. Nah, yang pertama, contohnya gini, kita mempunyai dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan himpunan Q, kita bisa lihat anggota himpunannya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, fungsinya ini didefinisikan sebagai dua kali dari. Nah, dari dua himpunan itu kita bisa menyajikan sebuah fungsi ya. Nah, cara menyajikannya itu ada 5 cara. Yang pertama ada dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita kan sudah tahu nih, tadi himpunan A itu anggotanya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita namai himpunan A sama B aja ya. Kemudian fungsi didefinisikan sebagai dua kali dari, maaf ya. Didefinisikan sebagai dua kali dari. Nah, maka kita bisa lihat di himpunan B terlebih dahulu. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini kan fungsinya itu didefinisikan dua kali dari. Jadi himpunan A itu dua kali dari himpunan B. Nah, himpunan B-nya itu kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi pasangan dari himpunan A-nya itu yang pertama itu dari 1 itu 2 pasangannya dengan 1. Kemudian 4 pasangannya dengan 2, 6 dengan 3, 8 dengan 4, 10 dengan 5. Karena kan 2 itu 2 kali dari 1 dan 4 itu 2 kali dari 2 kan. Nah, jadi pasangan berurutannya itu ada 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, dan 10,5. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menyajikan sebuah fungsi dengan diagram panah. Kita bisa lihat ya di samping, diketahui diketahui F dari A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggota dari B-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan fungsinya itu didefinisikan sebagai dua kali dari. Nah, fungsinya itu dapat dinyatakan dengan diagram panah seperti di samping. Nah, 2 dipasangkan ke 1, kemudian 4 ke 2, 6 ke 3, dan 8 ke 4, dan 10 ke 5. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyajikan sebuah fungsi dengan persamaan fungsi. Apa sih persamaan fungsi itu? Nah, kita bisa lihat di sini fungsinya itu diketahui ya. Fungsi dari A itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dari fungsi B-nya itu, kemudian yang ketiga,
kita bisa menjanjikan fungsi dengan persamaan fungsi. Nah, tadi kan kita punya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian anggota himpunan B-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita bisa gunakan dari himpunan berurutan tadi. 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, dan 10,5. Nah, dari himpunan berurutan tadi kita peroleh rumus yang pertama 2,1. 2,1 itu kan 2 dikali 1, kemudian koma 1. Nah, kemudian yang kedua itu 4,2. Nah, 4 itu kan 2 dikali 2, kemudian koma 2. Kemudian 6 dikali 3. 6 dikali 3 juga kan 3 dikali 2, kemudian koma 3. Dan yang keempat itu ada 8,4. Nah, 8 itu kan 4 dikali 2, terus koma 4. Kemudian yang terakhir itu 10,5. 10 itu kan 2 dikali 5, kemudian koma 5. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa sebut anggota dari himpunan A itu dengan X. Kemudian anggota dari himpunan B itu kita sebut dengan Y. Dari persamaan tadi kan kita bisa peroleh itu X sama dengan 2Y. Karena kan tadi 2 dikali Y, Y gitu. Nah, kemudian X sama dengan 2Y berarti Y sama dengan setengah dari X. Nah, itulah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsinya itu sama dengan Y sama dengan setengah X atau X sama dengan 2Y. Kemudian yang keempat, kita bisa menyajikan fungsi dengan tabel. Nah, kita ambil contoh yang tadi ya. Kita lihat dari himpunan pasangan berurutan tadi yang 2,1, kemudian 4,2, 6,3, 8,4, dan 10,5. Kita buat tabel 2 seperti ini. Nah, yang tabel yang kolom pertama kita namai dengan X, kemudian di bawahnya dengan Fx. Nah, yang X kita isi dengan anggota-anggota dari himpunan A yang termasuk dalam anggota tadi ya. Nah, di situ kan kita peroleh angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian Fx-nya kita isi dengan anggota dari himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa fungsi juga bisa dinyatakan atau bisa dinyatakan dengan tabel. Kemudian yang terakhir, fungsi juga bisa dinyatakan dengan sebuah grafik. Nah, kalian bisa lihat ya contohnya di samping. Itu grafiknya itu kita bisa lihat angka yang garis vertikal kita isi dengan angka-angka dari anggota himpunan A. Kemudian yang horizontal kita isi dengan angka-angka dari himpunan B. Nah, tadi kan sudah dipasangkan ya 2 dengan 1, kemudian 4 dengan 2, 5 dengan 6 dengan 3, kemudian 8 dengan 4, dan 10 dengan 5. Kita isi titik di antara bilangan-bilangan tersebut, kemudian ditarik garis. Maaf. Nah, itu merupakan cara penyajian dari fungsi. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu itu? Nah, pengertian dari korespondensi satu-satu hampir sama dengan fungsi. Tapi yang membedakan adalah kalau fungsi kan yang harus punya pasangan itu di himpunan A. Sedangkan dari korespondensi satu-satu itu yang harus punya pasangan itu dari keduanya. Jadi yang A harus punya pasangan di B, kemudian yang B harus punya pasangan di A. Jadi dari pengertian tersebut kita bisa simpulkan bahwa korespondensi satu-satu itu kedua himpunannya itu harus memiliki anggota yang sama dan saling berhubungan. Gambar pertama merupakan contoh dari relasi.
Kemudian, gambar kedua merupakan contoh dari fungsi. Dan gambar ketiga merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Dari ketiga gambar tersebut, kalian bisa membedakan antara relasi, fungsi, dan juga korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu itu dapat dinyatakan dengan rumus n faktorial. N faktorial itu kayak gimana sih? Gitu kan. Kalian pasti nanya kayak gitu. Nah, faktorial itu misalkan kita punya kita ganti n-nya dengan angka 5. Nah, 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kita peroleh 5 faktorial itu 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 60, 60 dikali 2 120. Jadi kita dapatkan 5 faktorial itu sama dengan 120. Sampai sini semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan kemudian jangan lupa untuk mengisi kuis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.